Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, berjumpa dengan saya Naning Setiani dari STKIP PGRI Ponorogo. Pada podcast ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi kecanduan game online pada anak. Nah ayah bunda, mengatasi kecanduan game pada anak memanglah bukan perkara yang mudah. Bunda dan ayah tidak bisa langsung begitu saja menyita game anak selamanya dan berharap kecanduan bisa teratasi. Ayah bunda, ini akan berdampak tidak baik untuk kesehatan mental si kecil. Nah jadi memang membutuhkan kesabaran ekstra dalam menghadapinya. Ingat juga ya ayah bunda, jangan sampai bunda dan ayah hilang kontrol dan memarahinya ya. Hal ini justru bisa membuat si kecil trauma dan mencederai kedekatannya dengan bunda dan ayah. Nah, sebelum kita membahas tentang cara mengatasi kecanduan game pada anak, sebelumnya ayah dan bunda terlebih dahulu mengenali gejala kecanduan game pada anak. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa gejala kecanduan game pada anak. Nah, supaya anak terhindar dari kecanduan game, bunda dan ayah harus jeli terhadap perubahan perilaku yang ditunjukkan si kecil. Nah, berikut ini adalah gejala kecanduan game yang bisa ayah dan bunda kenali. Yang pertama adalah menghabiskan banyak waktu untuk bermain game. Kemudian si kecil merasa gelisah jika tidak bisa bermain game. Kemudian si kecil juga tidak mau bermain dengan teman di luar rumah, kemudian menolak untuk melakukan hal yang sebelumnya disukai. Kemudian si kecil itu bermain game menjadi kewajibannya, menjadi prioritasnya dibandingkan aktivitas lainnya. Kemudian anak itu akan marah, mengamuk ketika dia itu diminta untuk berhenti bermain game. Kemudian tidurnya tidak teratur, kemudian anaknya kehilangan nafsu makan, kemudian prestasinya di sekolah itu menurun. Kemudian anak itu juga sering mengeluh sakit kepala, leher, dan punggung atas. Juga anak tersebut mudah tersinggung dan marah saat bersosialisasi atau bahkan marah terhadap orang tua. Dan terakhir ini adalah berbohong pada orang tua perihal berapa lama waktu yang dilakukan untuk bermain game, dan anak itu akan moodnya itu menjadi lebih baik hanya dengan bermain game. Nah ayah bunda, jika salah satu yang saya sebutkan tadi itu terjadi pada si kecil, maka si kecil tersebut sudah ada tanda-tanda kecanduan game online. Nah, namun ayah dan bunda tidak terlalu khawatir ya, karena ini saya akan memberikan solusi bagaimana sih cara mengatasi anak yang kecanduan game. Nah, jika si kecil menunjukkan gejala kecanduan game yang seperti saya sebutkan tadi, bunda dan ayah jangan langsung pasrah dan membiarkan si kecil itu terus begitu saja ya. Bunda dan ayah harus segera mengambil sikap agar ia terhindar dari dampak buruk akibat kecanduan game. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa ayah dan bunda terapkan di rumah untuk mengatasi kecanduan game pada anak. Yang pertama, ayah dan bunda harus menetapkan batasan waktu untuk bermain game. Nah, jika si kecil berusia 2-5 tahun, ayah dan bunda bisa mengizinkan ia untuk bermain game hanya 1 jam per hari. Nah, kemudian setelah si kecil sudah berusia 6 tahun atau lebih, durasi bermain game bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya si kecil hanya boleh bermain game maksimal 2 jam dalam 1 hari atau saat akhir pekan saja. Nah, ayah dan bunda perlu bersikap tegas dalam menetapkan batasan waktu si kecil bermain game ya. Ajarkan ia untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum bermain dan mengembalikan game kepada bunda atau ayah setelah selesai digunakan.
Yang kedua adalah mendampingi anak saat bermain game. Nah, untuk mengatasi kecanduan game pada anak, bunda dan ayah disarankan untuk mendampingi si kecil saat bermain game ya. Bunda dan ayah bisa mengingatkan si kecil untuk berhenti bermain dan melakukan aktivitas lainnya seperti makan, belajar, saat waktu bermain sudah habis dan sebagainya. Nah, selain itu bunda dan ayah juga bisa ikut serta dalam game si kecil itu ya, dan memilihkan game yang edukatif. Dengan cara ini si kecil akan terhindar dari game yang berunsur kekerasan dan pornografi. Selanjutnya yang ketiga, ayah bunda ajak anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, supaya si kecil teralihkan dari game tadi, ajaklah ia untuk melakukan aktivitas lain yang tidak kalah menyenangkan ya, misalnya menggambar atau mewarnai bersama, memasak bersama, dan berkebun di halaman rumah. Ayah dan bunda juga bisa mengajaknya untuk berolahraga seperti bersepeda, berenang, atau lari. Yang keempat adalah tetapkan konsekuensi jika aturan tidak ditaati oleh anak. Nah, ini menetapkan konsekuensi jika anak tidak menaati aturan bisa menjadi cara untuk mengatasi kecanduan game tersebut. Namun konsekuensi ini bukan berarti bunda dan ayah dapat memberikannya hukuman secara fisik ya, seperti memukul atau mencubit si kecil. Nah, konsekuensi yang saya maksudkan tadi bisa dikatakan sebagai hukuman baik untuk si kecil, misalnya mengurangi waktu bermain game, kemudian menonton televisi atau sarana hiburan lainnya yang disukai si kecil. Nah, dengan begitu, ia akan berusaha untuk menaati aturan yang telah dibuat agar tidak mendapatkan pengurangan waktu dalam bermain. Nah, selain konsekuensi, berikan juga si kecil penghargaan jika ia berhasil menaati peraturan yang telah dibuat, misalnya dengan menyajikan makan kesukaannya atau mengajaknya bepergian, atau mengajaknya bermain bersama. Nah, hal ini juga akan melatih sikap disiplin pada anak. Ayah bunda, mari kita kenali gejala kecanduan game dan mari kita terapkan langkah-langkah di atas untuk mengatasi kecanduan game pada anak. Nah, jika bunda dan ayah merasa kesulitan untuk mengatasinya, jangan ragu membawa si kecil ke psikolog untuk mendapatkan perawatan atau terapi. Nah, demikian yang saya sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.